Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang berbahagia Mas Santri di Pesmadin VPN Surakarta dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama mengkaji tentang sholat jenazah, talqin, dan tahlil. Ini adalah bagian yang penting ya. Karena apa? Karena sholat jenazah, talqin, dan tahlil adalah rangkaian yang menjadi hak seorang muslim. Jadi di antara hak seorang muslim adalah ketika meninggal dia mendapatkan hak-haknya. Apa contohnya? Hak dimandikan, termasuk disolati, ya, dikafani, kemudian mendapatkan hak yang lain walaupun itu sifatnya adalah sunnah, ya, ada talqin dan tahlil. Apa itu? Nah, ada materi tentang tata cara sholat jenazah, tentang memahami tahlil dan kenapa perlu ada talqin. Tentang sholat jenazah, ya. Sholat jenazah ini adalah sholat yang mungkin agak berbeda ya caranya. Tidak seperti sholat biasanya yang dia ada ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Tapi kalau sholat jenazah dia hanya 4 takbir. Ya. Saya biasanya agak menjebak ya mahasiswa ketika ada ujian SKL. Saya tanyakan kalau sholat jenazah itu berapa rakaat? Ada yang menjawab 4 rakaat, ya. Ada yang menjawab 1 rakaat. Ya. Ada juga yang bisa menjawab 4 takbir. Ya. Nah, sholat jenazah adalah kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kita harus mencermati ya. Kalau fardu kifayah artinya apa? Artinya ketika sudah ada 1 orang yang menjalankan, berarti sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Berbeda dengan kalau sifatnya adalah fardu ain. Contohnya adalah sholat maktubah ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah kewajiban fardu ain. Artinya setiap individu punya kewajiban untuk melakukan. Nah, fardu kifayah ini sifatnya adalah kalau sudah ada 1 yang lain boleh tidak melakukan. Tetapi untuk sholat jenazah, masa misalnya kalau sudah ada 1 orang kita tidak melakukan, ya tentu ini adalah satu yang perlu kita hindari ya. Jadi ketika ada sholat jenazah adalah bagian dari penghormatan kita terhadap si mayat itu. Ini biasanya kalau mayatnya ya, atau jenazahnya atau almarhumnya ini adalah seorang yang selama masa hidupnya itu memberi manfaat ya, banyak memberi hal-hal positif pada masyarakat, biasanya orang akan berduyun-duyun untuk melakukan sholat jenazah. Nah, siapapun itu ya kita punya tanggung jawab secara moral ya. Jadi sebaiknya kita tetap melakukan sholat jenazah. Nah, rukunnya seperti apa ya? Kita coba lihat bersama-sama. Niat ya. Niat ya. Niatnya adalah kalau untuk mayat laki-laki dan kita sholat sendirian, usolli ala hadil mayyiti fardhonillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati fardhonillahi ta'ala. Kalau kita makmum, usolli ala man sholla ala himam makmuman fardhonillahi ta'ala. Ini niatnya sama dengan sholat biasanya ketika takbiratul ihram ya. Ketika takbiratul ihram ya, kita niat ya dalam hati. Kemudian rukun berikutnya adalah berdiri ya. Jadi sholat jenazah itu berdiri, dan karena dia tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya ya, maka biasanya ya, dan memang ini ya urutan shafnya tidak perlu kemudian terlalu jauh ya. Jadi secukupnya orang mengangkat tangan itu sudah cukup. Ya, paling hanya beberapa senti di depan kita. Yang penting ketika kita mengangkat tangan ya, mengangkat tangan ini tidak mengenai badan orang di depannya. Ya, itu sudah cukup ya. Biasanya kita buat softnya ya, ada yang kalau sedikit hanya 1 ya. Kalau ini dibuat 3 ya. Dibuat 3 baris ya. Kemudian takbir selama 4 kali. Nanti ada salamnya ya. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram ya, kita membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca sholawat Nabi yang paling pendek ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
bisa ditambahkan kama sholaita ya, seperti ketika kita membaca tasyahud ya, tahiyat. Dan takbir yang ketiga dan keempat mendoakan. Berikutnya adalah salam. Nah, ini doa pada takbir ketiga. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini nanti dicermati ya. Ini kalau untuk yang mayat laki-laki ya. Ini Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau mayatnya perempuan ya diganti menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, waj'alil jannata mathwaha. Kalau laki-laki seperti ini. Kalau perempuan nanti hu-nya ini diganti menjadi ha. Kalau misalnya tetap seperti ini Pak, ya tidak ada salahnya. Tetapi ini menunjukkan kefahaman kita ya, dalam tata bahasa Arab ya. Kemudian yang takbir yang keempat ya, ini adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kalau mayatnya laki-laki. Ya, kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah itu salam tadi ya. Assalamualaikum. Dah. Setelah selesai biasanya kemudian didoakan ya. Jadi berdoa bersama-sama baru kemudian si mayat tadi dibawa ke kuburan. Nah, ketika dibawa ke kuburan ya, nanti kita akan melakukan yang namanya talqin. Ya. Apa itu talqin ya? Ya. Ada yang sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tidak perlu ada talqin, ya. Tapi sebagian masyarakat lain berpendapat melihat bahwa ya perlu ada talqin. Ya. Karena apa? Karena ketika nanti kita sudah akan masuk di kuburan, ya, kita meyakini nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Untuk apa? Untuk menanyakan, ya. Untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, talqin itu ya dari lakona yulakinu ya. Secara bahasa, ya, berarti tafhim, memberi pemahaman. Jadi ibaratnya orang akan ujian, ya, itu ada orang yang kemudian membantu untuk mengingatkan lagi beberapa materi tentang ujian. Nah, di dalam hadis ya banyak disebutkan ya, nah, itu ketika orang sudah dikubur ya, kemudian didatangi orang untuk memberi talqin, ya, itu sebetulnya dia bisa mengetahui, mendengar ya, apa yang dilakukan oleh orang yang hidup terhadapnya. Tapi ini kembali pada masing-masing orang ya. Ada yang meyakini, enggak perlu ada talqin. Setelah selesai dikubur ya sudah, ditinggal aja sudah. Tapi ada yang kemudian melakukan, tidak. Setelah dia di dalam kuburan ya, setelah diazani, kemudian ditutup, diberi penanda patok ya. Itu kita melakukan talqin. Agar apa? Agar ketika nanti didatangi malaikat ya, dia bisa menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Nah, secara istilah talqin adalah mengajarkan kalimat tauhid terhadap orang-orang yang baru saja dikubur atau baru saja meninggal dan di kuburan, dan mengajarinya tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, nanti akan saya praktekkan ya, seperti apa talqin itu ya. Karena apa? Karena ini penting terutama bagi mas santri di Pesmadin, sehingga nanti ketika lulus di wisuda dan menyandang gelar sebagai sarjana IAIN Surakarta, sebagai sarjana dari perguruan tinggi keislaman ya, Anda memiliki pengetahuan, kemampuan, skill ya, yang memang dibutuhkan di masyarakat. Nah, ini kemampuan untuk talqin, tahlil itu sudah semakin sedikit, dan kita tidak bisa mengandalkan wah santai Pak, itu nanti ada Pak Modin ya, kalau Pak Modinnya ada, kalau Pak Modinnya juga sedang mengurusi yang lain. Nah, kita bisa sebagai seorang santri dari Pesmadin ini, kita harapkan memiliki kemampuan ya, sehingga nanti kemampuan itu bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, segera akan saya praktekkan seperti apa talqin itu. Nah, teman-teman santri, saya akan mempraktekkan bagaimana talqin itu dilakukan. Jadi setelah proses penguburan mayat selesai, nanti ini ibaratnya adalah kuburannya. Nah, biasanya kita akan mendekat di dekat kuburannya ya. Jadi seolah-olah kita memang mendekati si almarhum atau almarhumah jenazahnya agar kita sedekat mungkin, dan memang ini menjadi satu hal yang biasanya dilakukan, dan saya kira ini juga bagian dari ikatan sehingga seolah-olah memang kita ada interaksi secara lebih dekat dengan orang yang baru saja meninggal. Nah, saya akan membacakan
redaksi dari talqin itu, tapi ini dalam bahasa Jawa, nanti saya kira bisa dicermati dalam bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa min fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wath thawab wa fiha nu'idukum lit-tuti wat turab. Wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Hai fulan. Nah, fulan ini nanti bisa diganti dengan siapa yang baru saja meninggal. Misalnya mbah siapa nanti bisa dipanggil. Saiki sira wis mati, lan saiki sira wis ngalih maring alam kubur, yaiku alam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh, yaiku nekseni yen temen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah taala. Lan nekseni yen Gusti Muhammad iku utusane Gusti Allah taala. He fulan, sing ngati-ngati yen sira ditekani malaikat loro kang dipasrai nyoba marang sira. Sira aja kaget lan aja geter. Ngertiya sak temene kang bakal nekani sira iku ya padha-padha makhluke Allah. He fulan, yen malaikat loro mengko takon marang sira mengkene. Sapa pangeranmu? Apa agamamu? Sapa nabimu? Apa iktikadmu? Lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati? Yen sira ditakoni kaya mengkene, jawab apa? Pangeranku iku Gusti Allah. Yen dikaping pindho ni jawab maneh, Gusti Allah taala iku pangeran kula. Yen dikaping telu ni takoni dipungkasi, sira jawab kanthi teges aja gemeter lan aja kuwatir. Gusti Allah iku pangeranku, agama Islam iku agamaku. Gusti Muhammad iku nabiku. Kitab Quran iku panutanku. Salat sembahyang iku kewajibanku. Wong Islam kabeh sedulurku. Nabi Ibrahim iku persasat bapakku. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He fulan, hujjah kang tak warai kang mengkene sira iki cekelono kang temen. Ngertiya yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok-besok dina kiamat. Yaiku dinane wong-wong ahli kubur padha ditangakake. He fulan, ngertiya yen pati iku hak manggon ing kubur, pitakonan mungkar nakir ana ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab teraju, wat siratal mustaqim neraka surga iku kabeh hak mesti anane. Setuhune dina kiamat iku mesti tumeka lan setuhune Gusti Allah iku bakal nangake wong kang ana alam kubur. Wa nastautuka ya Allah, Allahumma ya anis kulli wahid wa ya hadiran laisa khib anis wahdatana wa wahdatah warham khurabatana wa khurabatah walakinhu hujjatah wa la taqinna ba'dah waghfir lana wa lahu ya Allah ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Nah, demikian kalimat talqin ini singkat padat dan menjadi bahan bagi mayat untuk menghadapi atau bertemu dengan malaikat mungkar nakir yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan di dalam alam kubur. Nah, talqin ya, di sini sudah saya tuliskan. Nanti ada hukumnya adalah seperti yang tadi sudah saya praktekkan. Hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah berarti ya boleh-boleh saja dan baik-baik saja untuk dilakukan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya sama seperti kalau kita mau menghadapi ujian. Kita tentu senang jika ada orang yang mengingatkan materi yang sudah pernah kita ketahui. Pertanyaan dalam kubur itu kan memang sejak dulu sudah kita ketahui ya. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Ya, kalau kita memang berislam secara penuh pengetahuan dan keyakinan, pasti kita bisa menjawab. Tapi persoalannya ketika didatangi malaikat ya, sama dengan ketika misalnya kita ujian di dalam kelas, kita mungkin grogi, mungkin tiba-tiba hilang ya. Pengetahuan, wah saya sudah tahu ini. Kan biasa ya, secara psikologi, wah saya sudah paham, ini jawabannya apa tuh saya sudah tahu. Tapi kok tiba-tiba kok nggak ingat ya, Bapak kok hilang. Nah talqin itu sebetulnya fungsinya tadi ya, mengingatkan lagi.
Marrobuka, waman nabiyuka, wamadinuka. Ya. Siapa nabimu, apa agamamu, ya. Mana arah kiblatmu, dan seterusnya. Ini mengingatkan lagi. Ya. Nah, ini tempat mentalkin seperti yang tadi sudah saya praktekkan ya, itu berada di dekat kuburan dari mayat tadi. Nah, itu tadi yang tentang talqin. Ya, selanjutnya adalah tahlil. Ya. Apa itu tahlil? Ya, kita sering mendengar atau mungkin mendapat undangan, wah ini ada acara tahlilan. Wah, tahlilan itu apa? Ya, apa sih tahlilan itu? Nah, sebelum kita menjustifikasi ya, atau kemudian memberi judgement, memberi penghakiman terhadap sesuatu, ya, kita sebaiknya mengetahui dulu. Kita tentu kalau diberitahu orang, wah di sana itu ada yang bagus. Nah, kita perlu tahu dulu. Apakah tempat itu memang bagus? Ya kita cari tahu dulu. Ya sama misalnya dengan tahlil. Kita tidak perlu terburu-buru untuk, wah ini nggak boleh, ini tidak ada. Ini kalau dilakukan justru malah dosa. Nah kita cermati dulu. Apa itu tahlil? Nah secara bahasa ya, dari halala yuhalilu tahlilan. Yang kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Acara apa? Acara tahlilan. Nah, tahlilan itu apa sih sebetulnya? Nah, dalam perkembangannya ya ketika disebutkan acara tahlilan, sebetulnya di dalam acara itu adalah pembacaan-pembacaan tentang surat Al-Qur'an, ya, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang memang ada rujukannya, ya, ada dalil-dalilnya yang memang ketika ayat itu dibaca ada manfaatnya. Nah, itulah yang kemudian rangkaian-rangkaian ini ya nanti akan saya tunjukkan seperti apa bacaan tahlil itu ya. Ya, itu sudah disebut dengan tahlilan. Sehingga tahlilan itu tidak hanya, kalau secara arti sebetulnya hanya membaca la ilaha illallah. Ya. Sehingga ketika kita justru menolak tahlilan, wah tahlilan itu nggak boleh loh. Tahlilan itu adalah membaca la ilaha illallah. Ya. Kok nggak boleh? Ya. Nah ini perlu kita pahami dulu. Maka sebelum kita menghakimi sesuatu, ya, kita cermati dulu, kita ketahui dulu apa maksudnya. Ya. Nah, apa tujuan orang melakukan tahlil itu? Ya, saya merujuk ke buku Yasin dan Tahlil yang ditulis oleh salah satu ulama, ya, salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, ya, Bapak Quraish Shihab. Ya. Ya, kalau orang tahlil itu ya tujuannya apa? Mengirimkan doa, berkirim doa kepada orang yang meninggal. Nah, ini nanti kembali lagi pada keyakinan kita, apakah itu akan sampai ya? Kita mungkin tidak membayangkan loh, kita kirim pesan melalui handphone kita itu aja bisa nyampe ya. Apalagi ini berkirim kepada hamba Allah yang siapa yang fasilitasi ya. Ya kita tidak tahu, tapi kita yakin ketika kita berkirim pesan, kita pacet tombol send gitu ya, akan terkirim gitu ya. Ya sama ini sebetulnya, ini mengirim doa, tetapi tidak ada sarana gadgetnya ya. Kita melafalkan, nah, maka nanti kalau dalam tahlilan nanti akan kita lihat susunannya adalah yang pertama itu selalu diawali dengan ila hadratin nabi dan seterusnya. Itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya kalau kita menulis surat ya, itu sama seperti kepada yang terhormat, ya siapa. Ya. Nah itu ditujukan itu ya. Maka secara khusus ila hadratin nabi, ya. Kemudian wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, ya, dan seterusnya. Kemudian wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Nah, nanti akan kita lihat ya, khususon ya, khusus kepada siapa. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu pernah ada satu cerita ya. Cerita ringkasnya adalah bahwa di dalam kuburan itu sebetulnya mayat itu para ahli kubur itu sangat menunggu-nunggu kiriman doa. Karena kiriman doa itu ibaratnya seperti mendapatkan kiriman makanan, minuman gitu ya. Nah, ketika ada satu orang yang terlihat sedih ya, ahli kubur yang lain menanyakan, "Loh, kamu kelihatan sedih?" "Iya, ini karena keluargaku sudah tidak pernah berkirim doa kepadaku." Padahal yang lainnya tuh makan, minum dan seterusnya. Loh, itu kan ada Pak redaksi Jami'il Muslimin wa Muslimat ya. Ya itu kan umum ya, secara umum. Sama kalau misalnya kita ada kue kemudian dibagi ke seluruh penduduk ya, dapatnya banyak atau sedikit? Ya tentu sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah khususon, ini surat ini khusus kepada si A. Wah, berarti ini sama dengan kalau kita mendapat khusus kepada si bapak ini. Akhirnya si bapak ini yang mendapat lebih banyak gitu. Ya, selain itu tujuannya adalah agar Allah mengampuni dosa. Ya, dosa siapa? Semua orang Islam dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Jadi sebetulnya tahlilan ini bertujuan apa? Berkirim doa, memohonkan ampun, ya, sehingga apa? Sehingga
derajatnya, posisinya, kedudukannya di sisi Allah itu menjadi lebih baik. Nah, kapan membaca tahlil itu? Ada banyak momen, ada banyak waktu ya. Misalnya ya, setelah orang meninggal. Setelah orang meninggal, kedatangan kita itu punya banyak manfaat ya. Selain ikut mendoakan, namanya orang meninggal itu sedih, dan ketika dikunjungi itu sangat senang sekali. Wah Pak, tapi itu kan memberatkan, nanti kita harus memberi minuman, makanan, dan sebagainya. Ya, kalau misalnya tidak mampu, semampunya. Kalau tidak bisa minuman teh, hangat, jahe, ya, apa yang ada, air putih juga boleh. Ya. Wong niatnya adalah mendoakan. Kita yang datang untuk acara tahlilan juga tidak berniat mencari makan, ya, tapi ikut apa? Ikut mendoakan, ikut berbelasungkawa, ya, secara psikologi, ikut menenangkan, dan ikut berharap agar keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan. Nah, biasanya dilakukan setelah orang meninggal, ada yang melakukan sampai 3 hari, ada yang 7 hari. Saya pernah mengikuti sampai 7 hari penuh, ada yang dilakukan setelah itu dilanjutkan keluarga secara khusus. Ya. Ya, itu biasanya dilakukan karena apa? Karena rasa kehilangan yang sangat besar dan kemudian keinginan untuk terus mendoakan. Tapi ada juga habis malam Jumat, ya. Karena ada orang yang memahami bahwa ketika malam Jumat ya itu para ahli kubur keluarga kita yang sudah meninggal itu pulang ke rumah untuk apa? Meminta doa. Nah, setelah dia mendapat doa dia akan pulang lagi. Loh, kok saya nggak pernah lihat tuh, kalau kita lihat malah nanti lari ya, malah kita takut. Sehingga kita mendoakan. Apakah hanya khusus malam Jumat? Tidak. Ya boleh pada malam-malam yang lain. Nah, ini bacaannya, ini saya sitir saja dari Pak Quraish Shihab ya. Jadi biasanya diawali dengan ada yang membaca surat Yasin, tapi juga ada yang tidak ya. Itu opsional ya. Kalau waktunya memungkinkan ya bisa dimulai dengan baca Yasin, tapi sebelumnya tadi ila hadrati ya. Ila hadrati itu menunjukkan kalau kita menulis surat ini kepada siapa nih. Sehingga bacaan ini nanti apalagi dengan doanya nanti ya, itu nanti secara khusus nanti akan diberikan kepada orang atau ahli kubur atau almarhum yang baru saja meninggal, keluarganya ya. Apa yang dibaca? Surat Al-Fatihah, kemudian ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, ya, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ayat 1-5, dan ayat 163 dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan doa. Nah, ini adalah bacaan-bacaan tahlil yang ya sebetulnya secara di masyarakat sudah sering kita temui. Sehingga nanti sahabat-sahabat santri ketika ditanya apa itu tahlil, punya jawabannya. Jadi bisa menjelaskan, bisa menerangkan kepada masyarakat ya. Ya, demikian materi tentang sholat jenazah, talqin dan tahlil. Semoga ada manfaatnya dan memberi keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.